Indonesia saat ini menghadapi tantangan kependudukan yang semakin kompleks. Jumlah penduduk yang terus meningkat tidak selalu diikuti dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Masalah seperti tingginya angka kelahiran di beberapa daerah, kehamilan usia muda, jarak kelahiran yang terlalu dekat, hingga meningkatnya resiko stunting masih menjadi persoalan nyata yang dihadapi Indonesia saat ini. Di sisi lain, keterbatasan akses pendidikan, layanan kesehatan, serta tekanan ekonomi membuat banyak keluarga belum sepenuhnya siap dalam merencanakan kehamilan. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada keluarga, tetapi juga berpengaruh pada pembangunan sumber daya manusia secara nasional. Oleh karena itu, program KB atau keluarga berencana menjadi salah satu solusi penting dalam permasalahan kependudukan di Indonesia. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana peran KB dalam mengatasi masalah kependudukan dan juga pembangunan di Indonesia, jenis-jenis alat kontrasepsi, dan hubungannya dengan stunting, serta upaya dan tantangan pemerintah saat ini. Ya, selanjutnya ini ada pengertian keluarga berencana menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera, yaitu upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan atau PUP, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Tetapi KB ini bukan berarti pembatasan jumlah anak secara mutlak, tetapi bagaimana untuk meningkatkan kesehatan, kualitas sehat, dan juga keluarga yang sejahtera. Dapat kita lihat data dari BPS, jumlah penduduk di Indonesia saat ini 2025 adalah sekitar lebih dari 280 juta yang mengakibatkan bisa jadi menimbulkan berbagai permasalahan seperti kemiskinan, pengangguran, keterbatasan layanan kesehatan, dan juga pendidikan. Nah, oleh karena itu, program KB ini sangat penting bagaimana untuk menyeimbangkan antara jumlah penduduk dengan ketersediaan sumber daya alam dan sebagainya gitu. Oke, di sini ada grafik menunjukkan bagaimana kondisi kepesertaan KB di Jawa Tengah yang terbaru dari BKKBN, yaitu jumlah pasangan usia suburnya sekitar 23 juta, tetapi hanya 2.500.000 peserta KB saja yang aktif, yang artinya sekitar 20.800.000 pasangan usia subur tersebut tidak menggunakan KB, ya. Sangat rendah sekali, yang dimana penguatan program keluarga berencana itu menjadi sangat penting ya untuk upaya pengendalian pertumbuhan penduduk dan juga peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di Jawa Tengah. Oke, untuk tujuan dari program KB, yang pertama mengatur kehamilan yang diinginkan, selanjutnya menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak, meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan KB, juga kesehatan reproduksi, mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan. Nah, untuk manfaat dari KB itu mencegah kesehatan terkait kehamilan, kemampuan wanita untuk memilih untuk hamil ataupun tidak hamil, mengurangi angka kematian bayi karena KB itu dapat mencegah kehamilan dan juga kelahiran yang berjaraknya itu dekat ya, dan memberdayakan masyarakat. Meningkatkan pendidikan KB memungkinkan masyarakat untuk memilih berdasarkan informasi tentang kesehatan seksual dan juga reproduksi. Untuk alat kontrasepsi pria yang pertama adalah kondom, yang dimana sangat mudah didapatkan, yang berfungsi untuk mencegah penyakit menular seksual tetapi tidak efektif untuk mencegah kehamilan. Yang selanjutnya itu adalah vaksektomi, yaitu berupa sterilisasi pria, sangat efektif dibandingkan dengan metode-metode yang lain seperti kondom, pil KB, dan juga metode lainnya, tetapi bersifat permanen gitu. Untuk alat kontrasepsi wanita terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama adalah pil KB, termasuk kontrasepsi jangka pendek yang mudah digunakan dan dapat mengurangi keluhan haid. Kesuburan cepat kembali setelah dihentikan, namun harus diminum rutin dan dapat menyebabkan mual atau nyeri payudara.
Selanjutnya KB suntik, bekerja melalui hormon dengan cara suntikan, praktis dan efektif, tetapi dapat menimbulkan kenaikan berat badan dan perubahan kulit serta pendarahan yang tidak teratur. Terus selanjutnya ada IUD, adalah alat yang dipasang di dalam rahim, sangat efektif dan jangka panjang tanpa efek hormonal, namun dapat menyebabkan haid lebih banyak ataupun nyeri. Selanjutnya adalah implan, dipasang di bawah kulit lengan, efektif dalam jangka panjang dan kesuburan cepat kembali setelah dicabut, tetapi perlu tenaga medis dan dapat mengubah pola haid. Selanjutnya steril atau tubektomi, merupakan metode permanen melalui tindakan bedah, sangat efektif namun tidak dapat dikembalikan dan memiliki resiko pasca operasi. Oke, selanjutnya ini kita dapat melihat tren MCPR di Indonesia dari tahun 2012 sampai 2024 ya, dimana menunjukkan kenaikan sekitar 1,3 poin persen dari tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2023 itu hanya sekitar 60,4%. Nah, pemakaian kontrasepsi dimaksudkan untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, serta mengatur kehamilan guna mewujudkan keluarga yang berkualitas. Nah, angka prevalensi kontrasepsi modern ini ditunjukkan untuk menunjukkan persentase wanita usia subur, yaitu usia 15 sampai 49 tahun yang menggunakan metode KB modern. Nah, di tahun 2024 itu menunjukkan 6 dari 10 pasangan usia subur di Indonesia sedang menggunakan kontrasepsi modern. Oke, selanjutnya ini ada prevalensi kontrasepsi berdasarkan metode di tahun 2024. Kita bisa lihat di sini. Nah, untuk suntik, yaitu urutan yang paling besar penggunaan KB-nya, yaitu 35,6%, disusul dengan pil sekitar 7,5%, implan 6,19%, dan untuk kondom itu hanya 2% saja, dan tradisional itu di sekitar 0,7%. Berarti sekarang sudah banyak yang menggunakan KB yang modern gitu ya. Oke, selanjutnya prevalensi kontrasepsi modern berdasarkan kelompok umur di tahun 2024. Kita bisa lihat di sini. Untuk pasangan usia subur yang menggunakan kontrasepsi modern paling besar itu berada pada kelompok umur 40 sampai 44 tahun. Ya, sekitar 22,6%, disusul dengan kelompok umur 35 sampai 39 tahun dengan presentasi 21,4%, disusul dengan usia 30 sampai 34 tahun dengan presentasi 19,3%, lalu 45 sampai 49 tahun dengan presentasi 16,8%, dan usia 25 sampai 29 tahun presentasi 14,1%, usia 20 sampai 24 tahun presentasi 5,4%, dan yang paling sedikit adalah usia 15 sampai 19 tahun 0,4%. Ya. Selanjutnya, prevalensi kontrasepsi modern berdasarkan provinsi di tahun 2024. Nah, kita bisa lihat untuk nasional sendiri itu di angka 61,7%. Berarti 15 provinsi memiliki capaian indikator MCPR lebih tinggi dari angka nasional tadi ya. Nah, salah satunya Jambi. Jambi masuk dalam 15 provinsi dengan capaian indikator MCPR tinggi di angka 68,4%. Nah, capaian indikator MCPR bervariasi antara provinsi ya, di mana tertinggi pada provinsi Kalimantan Selatan dengan 71,8%, dan yang paling rendah itu ada di Papua dengan hanya 22,4% saja. Begitu. Hubungan KB dengan stunting. Yang pertama, KB itu mengatur jarak kehamilan, yang dimana jarak kelahiran yang kurang dari 2
2 tahun berisiko meningkatkan stunting dikarenakan kondisi ibu yang belum pulih dan nutrisi yang belum stabil. Juga pemberian ASI dan perhatian itu menjadi terbagi. Nah, yang kedua, KB mencegah kehamilan berisiko. Nah, dengan KB itu mencegah kondisi 4 terlalu atau yang dikenal dengan terlalu tua, terlalu muda, terlalu sering, dan terlalu dekat. Nah, itu juga dapat disebut dengan risiko stunting menurut Kemenkes dan juga BKKBN. Nah, yang ketiga, KB meningkatkan kesejahteraan. Nah, karena keluarga yang mengatur ataupun merencanakan jumlah anak lebih mampu memenuhi gizi dan akses kesehatan juga pendidikan lebih baik. Meskipun program KB telah berjalan cukup lama, tetapi masih ada tantangan, di antaranya upaya pemerintah dalam program keluarga berencana. Yang pertama, program Bangga Kencana (BKKBN). Pemerintah melalui BKKBN menjalankan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Yang kedua, penyedia alat dan layanan kontrasepsi. Pemerintah menyediakan layanan KB berupa prioritas pada metode kontrasepsi jangka panjang atau MJKP seperti IUD dan implan, gratis atau subsidi di puskesmas, posyandu, dan fasilitas kesehatan. Yang ketiga, edukasi dan sosialisasi KB. Yang keempat, peningkatan peran pria dalam KB. Pemerintah mendorong penggunaan kontrasepsi pria seperti kondom dan vasektomi. Edukasi bahwa KB adalah tanggung jawab bersama suami dan istri. Yang kelima, integrasi KB dengan program kesehatan. KB diintegrasikan dengan pelayanan kesehatan ibu dan anak, program penurunan stunting. Yang keenam, pendekatan wilayah prioritas. Pemerintah memprioritaskan daerah dengan angka kelahiran tinggi, wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan. Keluarga berencana menjadi suatu program yang sangat penting bagi pembangunan kependudukan di Indonesia. Keberhasilan KB tidak hanya berdasarkan pemerintah, tetapi berdasarkan kesadaran dan juga partisipasi aktif masyarakat. Dengan perencanaan keluarga yang lebih baik, diharapkan tercipta generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Saya Reza Putra dengan NIM G1D125025 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.